Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Ewok Story. Pada kali ini saya akan menceritakan alur cerita episode pertama dari serial film The Deadlands yang rilis pada tahun 2020. Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita langsung aja ke ceritanya. They tell me to seek a warrior. Film diawali dengan seorang kesatria yang memiliki skill bertarung di atas rata-rata sedang menghabisi beberapa orang. Kesatria tersebut bernama Waka Nukurau. Setelah menghabisi musuh-musuhnya, Waka lantas menyeret salah satu mayat musuhnya untuk dimakamkan di sebuah gua yang berada di atas tebing. Namun naasnya, ternyata ketika itu masih ada musuh yang hidup, sehingga tatkala Waka mengheningkan cipta untuk menghormati musuhnya, dia ditakol dari belakang, lalu dia pun mati. Scene pun berpindah ke sebuah hutan. Di sana Waka terbangun dan kebingungan dengan tempat dia berada saat itu. Sesaat setelah berpikir keras, Waka pun menyadari jika dia saat ini berada di dunia para roh dan harus melewati gerbang untuk sampai ke akhirat. Waka menghampiri gerbang yang terbuat dari kayu. Di sana dia melihat sebuah istana akhirat yang besar. Ketika Waka akan membuka gerbang, sayangnya gerbang tersebut terkunci. Lalu Waka mendengar ada seseorang yang menghampiri. Orang yang menghampiri Waka terlihat mengacungkan tombaknya, yang mengisyaratkan jika dia mengajak Waka bertarung. Waka yang belum mengetahui siapa sebenarnya orang itu, malah kepanikan dan berusaha untuk membuka gerbang. Waka pun mengeluarkan senjatanya, lalu memutuskan untuk melawan. Waka sebenarnya mengalahkan orang itu jika memang orang itu adalah manusia hidup. Namun sayangnya, itu adalah prajurit mati yang tidak bernyawa. Sehingga berkali-kali Waka membacoknya, dia tetap akan berdiri hingga Waka pun saat itu kalah dan terjatuh. Dikala prajurit mati itu akan menusuk Waka, untungnya prajurit mati itu dihentikan seseorang yang juga datang tiba-tiba. Orang itu bernama K. K adalah seorang roh yang diam di tempat itu. K menjelaskan kepada Waka jika prajurit mati itu adalah prajurit yang penuh dosa di masa hidupnya. K juga memberitahu jika Waka adalah orang yang sangat berdosa dan tidak terhormat, sehingga alasan gerbang akhirat terkunci adalah disebabkan oleh dosa-dosa dari Waka di masa lalu. K menawarkan sebuah pilihan kepada Waka, yang mana itu adalah dia akan dikembalikan lagi ke dunia untuk menebus dosa-dosanya, atau dia akan tinggal di tempat itu dengan keadaan lama-kelamaan akan seperti prajurit mati yang di hadapan Waka. Now make your choice. Dengan keterpaksaan, Waka pun memilih untuk dikembalikan lagi ke dunia. K pun menepukkan tangannya, lalu tiba-tiba Waka terbangun di makam gua tempat dia biasa memakamkan prajurit. Waka terbangun dengan keadaan tangan yang terikat. Dia pun melepaskan ikatan tersebut lalu berjalan pulang ke rumahnya. Di perjalanan, Waka mendengar suara teriakan. Waka pun bergegas mempercepat langkahnya, lalu di saat Waka sampai di rumah, dia memanggil istri-istrinya yang tidak ada di rumah. Namun sayangnya istri-istri Waka tidak kunjung datang dan Waka pun memutuskan untuk tidur. Dari kejauhan ternyata ada seorang wanita yang memperhatikan Waka. Wanita itu bernama Mehe. Mehe terus-terusan mengoleskan tanah basah ke badannya seakan-akan dia sedang berkamuflase agar tidak terlihat. Setelah itu Mehe pun masuk ke dalam lubang untuk berlindung dan makan. Kala itu Mehe mengingat kejadian di rumahnya. Mehe mendapati burung yang tiba-tiba mati seperti terkena sihir. Namun di saat Mehe melaporkan apa yang dia temukan, para tetua desa dan juga ayahnya yang seorang kepala suku menghiraukan Mehe. Sementara itu di saat subuh, Waka yang tertidur pulas terbangun karena mendengar suara tangisan wanita. Waka pun mendekati sumber suara itu, lalu dia mendapati jika tangisan itu dari salah satu istrinya yang bernama Marama. Di saat Waka menemukan Marama, Waka terkejut melihat keadaan Marama yang mengeluarkan darah dari mulutnya. Waka terdiam dan menggelengkan kepalanya karena dia tidak percaya dan berharap itu adalah mimpi. Marama yang merasa kelaparan langsung menyerang Waka. Di sana, Waka pun tidak mempunyai pilihan. Waka balik menyerang Marama lalu mengikat dia di sebuah pohon. Waka kebingungan dengan apa yang terjadi kepada istrinya. Di saat itu juga, ternyata datang lagi seorang laki-laki yang membawa senjata dan berlari ingin menerkam Waka. Waka pun mengeluarkan senjatanya, lalu bertarung dengan laki-laki itu. Dikala Waka berhasil membacok kepala laki-laki itu, sayangnya laki-laki itu tetap berdiri. Waka pun merebut senjata laki-laki itu, lalu memenggal kepalanya. Mehe yang dari tadi memperhatikan Waka dari jauh,
diketahui oleh Waka. Mehe pun dikejar-kejar oleh Waka karena menyangka Mehe juga akan menyerang Waka. Mehe yang terancam menggiring Waka ke tempat di mana dia memasang jebakan. Lalu Waka pun terkena jebakan Mehe. Di saat kaki Waka tergantung, Waka masih saja memprovokasi Mehe dan mengancam Mehe. Mehe terus menanyakan siapa Waka dan mau apa dia kesini. Namun Waka tidak menjawabnya. Mehe yang sebenarnya mempunyai kesempatan untuk membunuh Waka, lebih memilih untuk melepaskan Waka lalu pergi meninggalkannya. Matahari mulai terbit. Waka yang masih penasaran dengan Mehe menemukan Mehe di tempat persembunyiannya. Mehe sempat bertanya kenapa Waka bisa menemukannya. Waka memberitahu Mehe jika ini adalah tanah milik dia dan lubang yang Mehe tinggali sekarang dibuat oleh dia. Waka sempat bertanya sebenarnya apa yang terjadi kepada orang-orang. Mehe menjawab jika dia tidak mengetahuinya, tapi menurut pendeta di sukunya, gerbang antara dunia akhirat dan dunia manusia telah terbuka, dan orang-orang menjadi seperti itu adalah buktinya. Mehe juga menjelaskan jika orang-orang tersebut hanya keluar pada malam hari dan mereka takut akan matahari. Singkat cerita, Mehe akhirnya menyadari jika orang ini adalah Waka Nukurau, orang yang dia cari-cari. Alasan Mehe mencari Waka adalah untuk meminta Waka menolong sukunya, dan Mehe akan memberikan Tekapua harta karun sukunya untuk bayaran. If you help my tribe, it's called Tikapua. Waka saat itu menolak permintaan Mehe, lalu pergi meninggalkannya. Ketika berjalan, Waka berbicara kepada dirinya sendiri, kenapa dia harus menolong Mehe, sedangkan dia pun membutuhkan pertolongan dan harus mengembalikan kehormatan dia sesuai perjanjian saat di dunia roh. Sesaat Waka pun menyadari jika dia harus mengembalikan kehormatannya. Waka pun kembali ke tempat Mehe dan memutuskan untuk menolongnya. Perjalanan Waka dan Mehe untuk menyelamatkan sukunya pun dimulai. Di tengah perjalanan, mereka menemukan air terjun. Mehe yang melihat air terjun tersebut langsung berlari untuk mandi membersihkan lumpur di tubuhnya. Kala itu, Mehe mengingat kembali kejadian di mana sukunya diserang oleh para zombie. Mehe juga ingat betul ketika ayahnya diseret dan dibawa oleh zombie ke dalam gua. Hingga saat itu, saudara-saudaranya tidak mau menemani Mehe masuk ke dalam gua untuk menyelamatkan ayahnya. Oh, no one going with me. Dan alasan utama Mehe mencari Waka sebenarnya bukan hanya untuk menyelamatkan sukunya, tetapi untuk masuk ke dalam gua zombie dan menyelamatkan ayahnya. Setelah membersihkan tubuhnya, Mehe dan Waka kembali lagi berjalan hingga malam pun tiba. Saat itu Mehe mengajak Waka untuk tidur di atas pohon agar zombie yang berkeliaran di malam hari tidak menyerangnya saat Waka tidur. Namun Waka yang mempunyai harga diri tinggi mengatakan jika seorang kesatria tidak tidur di atas pohon. Mehe yang mendengar hal tersebut hanya bisa diam dan memanjat pohon sendirian. Di tengah malam tatkala Waka tertidur pulas, dia tiba-tiba terbangun karena mendengar suara teriakan zombie. Waka yang malas harus bertarung dengan zombie di kala ngantuk, memutuskan untuk memanjat pohon dan tidur di sana dengan alasan jika dia harus menjaga Mehe jika ada apa-apa. Keesokan harinya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Hari demi hari mereka lewati untuk sampai ke desa tempat sukunya Mehe. Setiap malam mereka tidur di atas pohon, hingga malam terakhir ada zombie yang memanjat pohon. Untungnya Waka saat itu menyadari jika ada zombie yang memanjat. Waka pun melempar zombie-zombie tersebut. Mehe saat itu meminta Waka agar memenggal zombie itu. Hal tersebut karena zombie itu adalah orang-orang dari suku Mehe yang tergigit dan berubah menjadi zombie. Keesokan harinya Waka dan Mehe pun kembali melanjutkan perjalanan. Di hari tersebut, mereka sampai di daerah suku Mehe. Sayangnya saat itu para lelaki di desa menganggap Waka adalah musuh. Waka pun saat itu hampir memenggal saudaranya Mehe yang bernama Ranggi. Mehe memberitahu Ranggi jika dia membawa Waka untuk menolong mereka. Namun Ranggi saat itu mengatakan jika semua sudah terlambat, dan Ranggi akan membawa semua orang untuk pergi ke utara untuk menemui pamannya. Waka di situ menyadari suatu hal, di mana Mehe yang berbohong. Mehe tidak memberitahu Waka jika dia sebenarnya ingin menyuruh Waka untuk masuk ke sarang zombie untuk menyelamatkan ayahnya. Waka sempat menolak permintaan Mehe untuk menemani dia masuk ke dalam gua. Namun Mehe saat itu memohon dan berjanji akan memberikan darahnya untuk diminum oleh Waka.
Sedikit penjelasan, Waka terkenal sebagai kesatria yang suka sekali meminum darah musuhnya, sehingga kebiasaannya itu pun tersebar ke semua desa. Lanjut, Waka akhirnya mau masuk ke dalam gua. Dia memberikan tekad Pua kepada Mehe agar Mehe bisa menjaga diri sendiri dan tidak membebani Waka. Ketika mereka di dalam gua, ternyata prediksi Mehe yang merasa ayahnya masih hidup benar. Mereka menemukan ayahnya, namun sayangnya sudah banyak bekas gigitan zombie di tubuh ayahnya Mehe. Ayah Mehe meminta agar kepalanya dipenggal karena dia sudah merasa jika dirinya sebentar lagi akan berubah menjadi zombie. Mehe bersikeras tidak mau melakukannya. Namun Waka yang sudah mendengar teriakan para zombie meminta Mehe agar cepat-cepat membereskan ayahnya sebelum para zombie yang di gua menemukan mereka. Dengan berat hati Mehe pun memenggal kepala ayahnya. Setelah selesai, mereka pun lekas lari untuk keluar dari gua karena para zombie sudah mulai mengetahui keberadaan mereka. Di luar gua, Mehe pergi tanpa berterima kasih kepada Waka. Waka yang jengkel pun mengejar Mehe sambil menggerutu karena dia sudah berusaha menjadi baik tapi orang-orang tetap saja menganggapnya penjahat. Di saat itu juga Waka mendengar suara seorang wanita. Waka pun mengikuti sumber suara tersebut dan ternyata itu adalah ibunya Waka yang sudah meninggal. Di saat Waka terkejut melihat ibunya, tiba-tiba saja dia masuk ke dunia roh. Di dunia roh, ibunda memberitahu Waka jika dia harus memperbaiki kerusakan di dunia manusia, agar Waka memperoleh lagi kehormatannya dan pintu akhirat akan terbuka menyambutnya. Ibu Waka mewanti-wanti Waka agar tidak berbicara kepada roh lain selain dia. Waka juga diminta untuk membunuh Mehe sebagai pengorbanan kepada dewa perang, lalu meminum darah Mehe agar dia bisa lancar saat menjalankan misi. Kill the girl. Setelah itu Waka pun menghampiri Mehe. Terlihat di saat Mehe berdoa, Waka sudah bersiap akan memenggal Mehe. They lie. Namun ternyata Waka mengurungkan niatnya. Waka malah mengembalikan tekad Pua kepada Mehe agar Mehe dapat belajar cara bertarung. Lalu episode pertama pun selesai dengan diakhiri Waka dan Mehe kembali berjalan ke arah utara. Terima kasih sudah menonton konten spoiler dari Ewok Story. Silahkan subscribe dan nantikan updatean berikutnya. Baiklah, cukup sampai di sini dan sampai jumpa lagi.